Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وعز جنده وحزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والذي أمرنا بإتقان شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Faya ibadallah usikum binafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin hadirin sedang salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang patut untuk kita ucapkan melainkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat yang dianugerahkan kepada kita di pagi yang mulia ini, yakni nikmat ijad wa nikmat imdad. Nikmat ijad diwujudkan kita, dihidupkan kita yang alhamdulillah sampai hari ini Allah masih izinkan kita untuk kita dapat menunaikan salat Idul Adha di Masjid Al-Muhajirin ini. Tentunya semua yang kita laksanakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian semoga Allah curahkan rahmat, berkah dan ridhonya kepada kita bersama. Salawat dan salam kita sampai aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat dan kita umatnya, harapan kita dan orang-orang yang kita cintai. Semoga fi'amil kiamah nanti insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini berkumpul hari besar yang bertepatan dengan Idul Adha dan hari Jumat. Dan hari ini juga kita masih berada di bulan Hurum, di mana di bulan ini segala aktivitas ibadah dilipat gandakan nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat luar biasa, pada hari ini kita hari terakhir dari 10 bulan Zulhijjah, yang di mana nilai-nilai ibadah naik tinggi, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan bukan hanya bernilai pahala, tapi apa? Nilai yang sangat luar biasa, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu yang akan mendapatkan curahan rahmat, ridho dan berkah Allah dunia dan akhirat,
adalah apa? Mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita ketika nanti wafat insya Allah dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini aktivitas umat Islam tertumpu dengan salat Idul Adha. Dan peristiwa besar yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah suri tauladan yang akan kita ambil hikmah dan pelajaran dalam rangka kita menjalankan kehidupan di dunia ini agar ada bekal yang akan menyelamatkan kita, yang nantinya dapat kita banggakan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahwa puncak kecintaan itu bukan untuk memiliki dan menguasai. Bahwa sesungguhnya puncak kecintaan itu adalah ketika mampu untuk berbagi. Dan inilah yang diwujudkan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dicontohkan kepada kita. Betapa tidak puncak kecintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika 86 tahun usianya baru mendapatkan anak. Ketika lahir Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka kecintaan Nabi Allah Ibrahim tertumpu kepada anaknya yang ia tunggu selama 86 tahun. Dan selalu dia berdoa dalam doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas syarihin. Dan Allah Subhanahu wa taala jawab doa Nabi Allah Ibrahim, wa basyarnahu bi ghulamin halim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim akan lahir seorang anak yang halim, yang sangat penyabar dan kasih dan sayang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak agar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apakah benar-benar dia menyintai Allah Subhanahu wa taala atau sekarang sudah berubah rasa cintanya tertumpu kepada anaknya Ismail dan istrinya Hajar. Maka ketahuilah Allah berkehendak lain. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk apa? Untuk memisahkan. Untuk membawa keluarganya. Kemana dibawa? Dibawa ke lembah yang gersang. Yang tidak ada penduduknya. Yang tidak ada airnya. Yang tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Kaum muslimin dan muslimat sedang Idul Adha yang dimakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya adalah puncak kecintaan Nabi Allah Ibrahim kepada Ismail ketika Ismail sudah berusia dewasa. Ada yang menjelaskan 13 tahun, ada yang menjelaskan 14 tahun dalam usianya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menyekolahkan Nabi Ibrahim, bukan untuk dimasukkan ke pesantren. Bukan. Tapi apa perintah Allah? Perintah Allah datang agar anak mata wayang ini, anak yang ia tunggu-tunggu ini, agar disembelih, agar dipotong. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selaku manusia biasa, karena salah satu dari sifat jais para rasul, dia adalah salah satu di antaranya disebut dengan a'radul basyariyah. Apa itu? Sifat manusia biasa. Maka Nabi Allah Ibrahim sebagai manusia biasa, pasti dia akan merasakan betapa sedihnya, betapa kolbunya merasa menderita. Anak satu-satunya yang ia tunggu harus disembelih, harus dipotong. Kaum muslimin yang akan merahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita lihat apa yang terjadi. Yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Al-Qur'an surah As-Saffat
ayat 102 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya ibni inni ra'aitu. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bermimpi dalam mimpinya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya ibni inni ara fil manim anni adzbahuka fanzur maza tara. Kata Nabi Allah Ibrahim, wahai anakku yang aku cintai, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu di dalam mimpi itu. Lalu Nabi Allah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, ya ibni, panzur maza tara. Wahai anakku, apa yang menjadi pikiranmu, apa yang menjadi pendapatmu? Para mufassir menjelaskan ketika ayat ini dibacakan bukan untuk menguji mengetes Nabi Allah Ismail alaihissalam, tapi apa? Tapi untuk menyatakan apakah selama ini pendidikan yang dilakukan oleh ibunya Siti Hajar Awsiyatul Hajar selama ia tinggalkan, apakah benar Nabi Allah Ismail alaihissalam itu mendapatkan pendidikan agama yang maksimal? Apa jawab Nabi Allah Ismail? Ya abab tifal ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Perkataan seorang ayah yang saleh kepada anaknya yang akan menyembelihnya. Lalu apa yang dijawab oleh anaknya? Anaknya tidak mengatakan, wahai bapak enak aja engkau akan menyembelihku. Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Bukankah aku ini anak satu-satunya yang engkau tunggu selama ini? Tapi apa jawabnya? Anak yang soleh ini mengatakan, ya abati palma tu'mar satajuni insyaallahu minas saribin. Wahai bapakku yang aku cintai, yang aku sayangi, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah bukti ketaatanku kepada Allah dan juga ketaatanku pada engkau ayahku yang sangat kusayangi dan kucintai. Kaum muslimin dan muslimat sedang Idul Adha yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa ini seorang ayah yang saleh menyatakan perkataannya kepada anaknya yang saleh, maka seperti gayung bersambut. Lalu apa yang terjadi ketika Nabi Allah Ismail siap-siap akan dipotong, disembelih oleh bapaknya Ibrahim? Maka ada 3 pesan Nabi Allah Ismail kepada bapaknya. Wahai bapakku, sebelum engkau sembelih aku, agar engkau tidak ragu dengan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan agar engkau mudah dan gampang menyembelihku, maka yang pertama, engkau ikat kencang-kencang tangan dan kakiku, agar aku nanti ketika engkau sembelih, engkau potong tidak beronta-ronta. Kemudian yang kedua, wahai ayahku yang aku cintai dan aku kasihi, tajamkan pisaunya, tajamkan goloknya, agar nanti menyentuh leherku, aku tidak akan merasakan sakit yang sesakit-sakitnya. Lalu yang ketiga dia sampaikan, wahai ayahku yang aku cintai dan kukasihi, tolong baju yang di luarku yang aku pakai ini, yang bersih putih ini, sebelum engkau potong, buka. Dan nanti ketika aku sudah selesai engkau bersembelih, kasihkan itu kepada ibuku yang aku cintai sebagai hadiah terakhir dariku. Kaum muslimin sedang Idul Adha yang dimuliakan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini tidak akan muncul dari seorang anak yang soleh jika tidak didasari oleh orang tua yang juga soleh. Bagaimana orang tua yang soleh itu? Yang pertama, orang tua yang soleh adalah orang tua yang soleh dalam berpikir, yang soleh dalam beramal, dan juga soleh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus dalam memberikan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu?
mencari rezeki yang halal. Maka ini menjadi faktor utama. Nabi Allah Ismail alaihissalam diberikan dengan rezeki yang halal, yang sebagaimana didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika apa? Ketika beliau meninggalkan anaknya dan istrinya di lembah yang tidak ada makanan dan minuman, serta lembah itu tidak ada air. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya, jika cinta ini mampu kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi cinta yang kekal abadi. Ketika cinta itu diserahkan kepada selain Allah, kepada makhluk, maka dia akan hancur. Betapa banyak cerita-cerita dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, yang dimana cinta itu diserahkan kepada dunia, maka dia akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Qarun yang punya harta yang berlimpah ruah, karena cintanya kepada dunia, bukan hanya hartanya yang hancur, yang habis, dengan korun-korunnya tenggelam dalam perut bumi. Fir'aun dengan kekuasaan dan kerajaannya yang begitu super power, karena cintanya diserahkan kepada dunia, maka ditenggelamkan dalam laut merah. Kemudian yang namanya Abraha, yang cintanya juga diserahkan buat dunia, maka juga akan meninggal dunia dia dengan sangat menderita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, maka cinta yang kita berikan, yang mampu kita berikan kepada Allah SWT, maka dia akan kekal abadi, karena Allah yang akan mengekalkannya. Maka pada hari ini, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menunaikan ibadah haji, kenapa mereka bisa minum air Zam-Zam? Dari mana air Zam-Zam itu? Air Zam-Zam itu adalah berkat apa? Berkat Nabi kita, Nabi Allah Ismail alaihissalam, yang saat itu masa kecilnya ditatangi malaikat Jibril, dari tumbitnya keluarlah air Zam-Zam. Maka itu akan kekal sampai hari kiamat. Para jamaah haji yang melaksanakan sa'i dari Safa Marwah, dari mana itu asalnya? Asalnya adalah ketika Siti Hajar atau Sayyidatur Hajar mencari air bolak-balik dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, maka kekal abadi untuk menjadi perjalanan kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Peristiwa kurban yang hari ini dan besok dan sampai hari tasyrik yang kita laksanakan, dari mana itu datangnya? Itu datangnya dari mana? Dari peristiwa penyembelihan Nabi Allah Ismail yang disembelih oleh bapaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak yang soleh, lalu apa yang ia lakukan ketika ia masih berada dengan orang tuanya dan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia? Lalu siapa itu anak yang soleh? Disampaikan anak yang soleh itu siapa? Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da wafatihima wa huwa waladun salihun. Adalah anak yang soleh itu siapa? Ialah anak soleh yang ia mampu berbakti kepada orang tuanya di saat orang tuanya masih hidup bersamanya dan ketika juga orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka anak yang soleh itu ketika berada bersama orang tuanya, yang pertama yang ia harus lakukan adalah apa itu? Pertama adalah dia melakukan bakti kepada orang tuanya. Untuk apa? Untuk melakukan amal-amal soleh yang dilakukan semasa hidup orang tuanya. Yang pertama, dia mestilah memberi orang tuanya, melakukan impak kepada orang tuanya. Berapa besar nilai impak yang kita berikan kepada orang tua kita dan kepada mertua kita? Maka disampaikan, satu kali kita kasihkan bernilai 100.000 di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Yang kedua, jika orang tuanya masih beradanya dan ketika dalam keadaan sakit, maka wajib anak yang soleh itu untuk merawat orang tuanya. Sebagaimana Nabi Allah Ismail alaihissalam membantu bapaknya. Maka ketika kita yang sakit, ketika anak kita yang sakit, maka kita berada di rumah sakit, ketika anak kita sudah payah, orang tua akan mengatakan, wahai Allah, jangan engkau ambil nyawa anak saya, engkau ganti saja dengan saya. Kalau dibalik, ketika kita orang tua berada terbaring di rumah sakit dalam ruang ICU, lalu anak kita datang, apakah ada anak kita yang berkata, ya Allah, jangan engkau wafatkan orang tua saya.
yang layak wafat mati adalah saya. Ganti saja ya Allah, biar saya saja yang meninggal dunia. Apakah ada anak yang seperti itu? Yang ketiga, anak yang soleh ketika berada dengan orang tuanya, mestilah dia menyapanya, minta doanya. Kaum muslimin yang berbahagia, di saat orang tua kita dulu belum pernah menikmati keindahan, kenyamanan yang dirasakan oleh anaknya, maka orang tua kita walaupun jauh, pasti dia akan menginginkan anaknya itu mengasih tahu, mengasih informasi kemana saja dia berada. Betapa sakitnya hati orang tua. Anak dan istrinya dan cucunya berangkat ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, orang tuanya tidak dikasih tahu. Orang tuanya tahu dari tetangganya. Betapa sakitnya hati orang tua itu. Seorang anak yang sekarang punya kemewahan, punya harta benda. Orang tuanya enggak disapanya, orang tuanya enggak dikasih tahunya. Nikmat yang dinikmati hanya sendiri. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Anak yang soleh ketika masih berada dengan orang tuanya masih hidup, layak dan patut untuk dia doakan bapak ibunya. Bagaimana doanya? Doa agar mereka diberikan keimanan dan ketakwaan, sehat walafiat, murah rezeki, dan jika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lalu ketika anak yang berada saat ini masih hidup, sementara bapak ibunya sudah meninggal dunia, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, mestilah dia banyak menyebut-nyebut apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya semasa hidupnya untuk dia contoh, untuk dia lakukan. Yang kedua, mari untuk kita menambah nilai-nilai kebaikan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Selesai bapak membaca Al-Quran, selesai ibu membaca Al-Quran, maka hadiahkanlah baca Al-Quran kepada bapak dan ibu yang berada di alam barzah itu. Selesai bapak ibu misalkan impak dan sodakoh, maka niatkanlah impak sodakoh, bahkan wakaf itu untuk orang tua kita. Ketika orang tua kita meninggal dunia, anak yang soleh, bukan dia ngobrol di luar, bukan dia bercanda di luar, bukan dia menanyakan mana surat tanah, mana surat mobil, mana aset bapak ibu. Anak yang soleh ketika orang tuanya sudah terbaring, siap untuk disolatkan. Jika bisa anak yang soleh itu menjadi imam ketika orang tuanya meninggal dunia. Kaum muslimin yang berbahagia, jika anaknya mampu, maka anak yang soleh, jika orang tuanya belum melaksanakan ibadah haji dan umroh, badalkan haji dan umrohnya sebagai bukti kita adalah anak yang soleh dan soleha. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir kita doakan mereka. Apa doa kita ketika mereka sudah meninggal dunia? Maka doakan agar Allah ampunkan dosa dan kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya bagian teman-teman surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana mudah-mudahan Allah akan masukkan ke dalam surganya bersama Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa yang selalu kita baca, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sedang Idul Adha yang akan rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencontoh keluarga besar Nabi Allah Ibrahim dan Ismail dengan keluarganya, sehingga meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai insyaallah meninggal semuanya dalam keadaan husnul khatimah.
Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat mustajabah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat berkah dan kepada kita, berkah keluarga kita, berkah anak istri kita, berkah usaha kita, berkah rezeki kita, berkah hidup kita, berkah usia kita, dan insyaallah berkah juga dunia dan akhirat kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radhiyallahu anhum khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Ali wa ala baqiyati sahabat wa tabi'in min ahsani ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ikhwanana fi Filistin wa fi Gaza wa fi Aqsa wa fi Yaman wa fi Lubnan wa fi sairil buldani muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu
أكبر ولله الحمد الله